Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilia Nita Nurbaiti, NPM 1811070188, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama, konsep tumbuh kembang anak usia dini. Konsep tumbuh kembang anak usia dini adalah proses bertambah besarnya sel-sel serta bertambahnya jaringan intraseluler. Sedangkan yang dimaksud dengan kembang atau berkembang adalah proses pematangan fungsi atau organ tubuh, termasuk perkembangan kemampuan mental dan kecerdasan serta perilaku anak. Konsep tumbuh kembang, definisi tumbuh kembang. Definisi yang sama yaitu sama-sama mengalami perubahan, namun secara khusus keduanya berbeda. Prinsip tumbuh kembang merupakan proses yang dinamis dan terus-menerus. Prinsip tumbuh kembang perkembangan merupakan hal yang teratur dan mengikuti rangkaian tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan sebagainya. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Kelebihan dan kekurangannya dari konsep tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama itu kelebihan kita sebagai calon guru dan orang tua itu lebih mampu menstimulasi positif untuk anak dan mengetahui cara mengatasi berbagai kendala masa tumbuh kembang anak usia dini. Dan kekurangannya adalah dapat terjadinya keterlambatan tumbuh kembang pada anak tersebut. Dan faktor yang sangat berpengaruh itu faktor-faktor lingkungan seperti orang tua dan guru. Mengapa? Karena di dalam lingkungan itulah mulai berkembang bagaimana cara orang tahu menstimulasi yang baik dan tepat untuk anak usia dini. Yang kedua, konsep kebutuhan anak. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju ke jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan sosial psikologi semakin banyak dibandingkan dengan kebutuhan fisik, karena pengalaman kehidupan sosialnya semakin luas. Kebutuhan ini timbul karena adanya dorongan-dorongan motif. Adapun jenis-jenis kebutuhan anak usia dini, yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan emosi, yang ketiga kebutuhan intelektual, yang keempat kebutuhan sosial, yang kelima kebutuhan moral. Efek kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang pertama kebutuhan energi, yang kedua kebutuhan gizi, yang ketiga kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, yang keempat kebutuhan untuk mampu mandiri. Kelebihannya adalah orang tua dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Sedangkan kekurangannya yaitu bila kebutuhan anaknya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan berbagai masalah terutama pada aspek perkembangan anak yang tidak tercapai dengan baik dan juga dapat menghambat pertumbuhannya. Yang ketiga, kehamilan dan pertumbuhan janin. Kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Sedangkan perawatan kehamilan adalah serangkaian tindakan perawatan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan yang optimal, dan perawatan kehamilan yang harus dilakukan oleh ibu adalah makan dengan gizi yang seimbang, yaitu seperti makan makanan yang mengandung kalori, kalsium, protein, asam folat, dan sebagainya. Yang kedua, istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan yang baik dan imunisasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan. Lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Ada beberapa tanda-tanda kehamilan yang bisa diamati. Tanda-tanda kehamilan tersebut adalah terlambat menstruasi, mual-mual, perubahan selera makan, dan lebih menyukai makanan-makanan tertentu. Perubahan-perubahan pada
perubahan-perubahan pada payudara, sering kencing, kelelahan, bertambahnya lendir di vagina. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah ibu dapat mengetahui tata cara merawat bayi dengan benar, seperti mencuci tangan sebelum menggendong atau memegang bayi, mengetahui tata cara memandikan bayi, dan mengetahui tindakan-tindakan yang akan harus dilakukan sebelum melahirkan. Dan kekurangannya adalah banyak ibu yang tidak mengetahui bagaimana cara memandikan bayi dengan benar, bagaimana menstimulasi yang diberikan pada bayi baru lahir. Yang keempat, deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Setiap manusia melalui tahapan perkembangannya yang berbeda-beda, berdasarkan usia yang dijalani mulai dari fase bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, dan lanjut usia. Mengungkapkan perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang progresif yang terjadinya akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Adapun aspek-aspeknya yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, dan aspek perkembangan sosial emosional. Dan ada juga aspek perkembangan seni. Kelebihan dan kekurangannya itu hampir sama dengan materi konsep tumbuh kembang anak usia dini. Contohnya seperti berat badan dan lingkaran kepala dan lain-lain. Anak itu tumbuh sampai mana sesuai dengan usianya atau tidak. Dan apabila terjadi kelambatan, maka harus diperiksa ke psikologi anak atau dengan dokter anak. Kemampuan nilai-nilai agama dan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Melalui pembahasan ditemukan 10 metode, ada bercerita, bernyanyi, bersyair, karya wisata, pembiasaan, bermain, outbound, bermain peran, diskusi, dan keteladanan. Yang keenam, pengembangan kemampuan moral anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan moral itu apa. Tingkah laku anak sendiri yang telah diatur dan dilaksanakan oleh etika. Moral itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada moral baik, dan yang kedua moral tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral adalah: yang pertama, hati nurani; yang kedua, merasa bersalah; yang ketiga, interaksi sosial. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanamkan moral sejak dini, itu ada menanamkan moral harus dilakukan sejak dini. Ada keluarga terlebih dahulu. Yang kedua, penanaman moral harus disertai contoh dan kata-kata penjelasan oleh anak. Dan terakhir, penanaman moral harus dilakukan secara kontinu. Materi yang terakhir tentang kehamilan dan pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin dalam kandungan merupakan hasil interaksi antara potensi genetik ayah maupun ibu dan lingkungan interair. Pertumbuhan janin dipengaruhi oleh faktor-faktor selama kehamilan, yaitu sakit, berat kurang gizi, konflik hamil dan keadaan stres kepada ibu hamil. Kelebihannya yaitu janin berkembang secara optimal karena terpenuhi segala kebutuhan zat gizi janin yang terkait asupan gizi yang diberikan oleh ibu. Kekurangannya itu janin tidak secara optimal, bisa jadi faktor dari orang tua, mungkin karena kelelahan, stres, atau asupan yang dimakan oleh ibunya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.